petaka gilingan terakhir pabrik gula Pejitua di Jawa Timur. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Petaka Gilingan Terakhir Pabrik Gula Pejitua di Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur. Nama saya Dimas. Sejak kecil, saya tinggal di dekat pabrik gula kita, sebut saja PJ Arum. Bukan namanya yang penting, tapi ritual di dalamnya. Kalian tahu, pabrik gula tua di Jawa Timur bukan hanya menghasilkan gula. Mereka menyimpan kisah-kisah yang pahit, kisah-kisah tentang tumbal. Di PJ Arum ada satu aturan tak tertulis. Jangan pernah berada di dekat mesin giling tebu saat malam Jumat Kliwon, terutama menjelang gilingan terakhir musim panen. Karena di malam itu mereka belang, si Mbah Yuyu akan datang mengambil jatahnya. Saya bekerja di bagian mekanik. Saat itu, tahun ke-2012, musim giling akan berakhir. Kami semua kelelahan, tapi ada rasa was-was yang tak bisa hilang. Pak Satrio, foreman kami, seorang lelaki tua yang taat, selalu mengingatkan, "Mas Dimas, pastikan gilingan terakhir selalu lancar. Jangan ada yang menghambat. Jangan pernah mencoba melihat ke dalam corong gilingan." Malam Jumat Kliwon itu tiba, suasananya bukan sunyi, tapi berat. Mesin-mesin bekerja keras. Udara berbau manis bercampur besi. Tiba-tiba, listrik utama padam selama 5 detik. 5 detik yang terasa seperti 1 jam di dalam keheningan yang dingin. Ketika lampu menyala, corong gilingan tebu macet total. Pak Satrio pucat. "Celaka," bisiknya. Dia sudah datang. Corong gilingan harus dibersihkan manual. Saya dan 2 rekan, Bowo dan Herman, ditugaskan. Kami membawa senter. Bau manis gula kini terasa menjijikkan, seperti bau darah basi. Herman mulai panik. "Mas, coba dengar, ada yang nangis." Kami diam. Benar, dari dalam corong gilingan yang gelap, terdengar suara tangisan pelan, seperti suara anak kecil yang tercekat. Saya mencoba bersikap rasional. "Itu uap atau gesekan logam. Man, cepat bersihkan." Bowo yang biasanya pemberani berteriak kaget. Senter di tangannya jatuh. Ada tangan, Mas, warna kuning, kuku panjang. Di lubang sempit mesin giling, sepasang tangan kecil berwarna kekuningan dengan kuku panjang mencengkeram tebu yang macet. Matanya terbuka lebar, tanpa pupil, menatap kami. Kami langsung lari. Tidak peduli dengan tugas, tidak peduli dengan Pak Satrio. Kami lari keluar pabrik. Ketika kami kembali bersama foreman lain dan tentara, corong sudah bersih. Mesin berjalan lagi. Tidak ada sisa, tidak ada jejak. Pak Satrio hanya menatap kami dengan tatapan kosong. "Kalian melanggar, tapi kalian selamat." Bowo demam selama seminggu dan tidak pernah mau lagi menginjakkan kaki di pabrik itu. Herman berhenti bicara selama sebulan penuh. Belakangan, saya tahu si Mbah Yuyu itu bukan sekadar hantu. Dia adalah sosok yang menjamin kesuksesan pabrik. Dengan imbalan, korban harus datang dari dalam. Dan mereka yang menolak melihat biasanya akan selamat. Tapi jika kalian melihat wajah dari tumbal tersebut itu, artinya giliran kalian berikutnya. Hingga hari ini, setiap musim giling, suara tangisan itu kembali. Dan setiap tahun selalu ada satu laporan pekerja yang menghilang saat gilingan terakhir. Malam ini, apakah Anda yakin pabrik gula di kota Anda
hanya menghasilkan gula. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah horor nyata Jawa Timur lainnya. Tonton cerita horor lainnya jika kamu masih punya nyali. Like kalau kamu berani malam-mulam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.